Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuahkan anggur jika tidak memiliki cabang tersier. Oke, kita mulai. Ini anggur Memory of Smelop ya. Buahnya di musim hujan tanpa diapa-apain agak burik. Nanti untuk buah berikutnya kita rawat. Jadi varian Memory of Smelop ini merupakan varian yang tergolong genjah. Ini batang primer. Ini pohonnya masih kecil ya. Di pot 100 liter. Naik ke atas ke para-para. Saya hentikan di sini ya. Kemudian saya teruskan primernya. Nah, ini saya ingin menjadikan primer ini tetap satu. Nih, dari sana ya. Ke sini. Belok ke sini, ini primer. Ini kita buang. Oke. Nah, nih. Ini yang saya jadikan contoh. Bagaimana jika tidak punya cabang sekunder maupun tersier, sedangkan kita ingin membuahkan anggur dan menginginkan tumbuh tersier baru yang langsung membawa klaster bunga. Oke, ini sudah berbuah, tetapi ini kita akan buahkan lagi. Jadi cara yang pertama adalah ini primer, kita naikkan seluruh tunas air. Awalnya kita pelihara, tetapi pertumbuhannya karena kurang baik, jadi kita buang seperti ini. Nih, ini enggak kita perlukan tunas-tunas air seperti ini. Nah. Oke, jadi tidak ada tunas air yang tumbuh. Ini tidak ada percabangan. Kita buang. Nah, seperti ini. Ini kita buang semua. Jadi kita tidak ada cabangnya ya di sini. Nih, kita lihat nggak ada cabang sama sekali. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita potong daunnya zigzag. Mulai dari sini, ini misalkan nih. Ini ya. Kita kasih space 2, mulai dari sini space 2 daun. Nih, internot ya. Jarak antar ruas ini namanya internot. Ini kita buang daunnya. Oke. Kemudian kita kerat. Nah, seperti ini. Jangan terlalu dalam ya. Tujuannya adalah untuk menghambat nutrisi dan memecahkan mata bat ini. 1. Ini kita kerat lagi. Oke. 2 untuk ke kiri dan ke kanan. Ini tidak kita kerat. Ini kita kerat. Ini kita kerat, ini tidak. Yang tidak kita kerat daunnya masih utuh. Seperti itu. Di ujung sendiri daunnya tetap dipelihara. Ini nanti setelah batnya pecah dari teknik ini yang sudah langsung menghasilkan klaster bunga. Karena batnya adalah bat potensial. Ini bat potensial itu seperti ini. Gemuk dan bulat, tidak lancip ya. Nih. Kurang fokus. Tuh. Itu bat potensial. Yang ketika kita pangkas, besar kemungkinan menghasilkan klaster bunga. Sama, ini juga bat potensial, tuh terlihat. Jadi kita buang daunnya, kita kerat, selang-seling ya. Ini seperti ini kita kerat, ini tidak. Ini kita kerat, ini tidak. Ini kita kerat, di ujung kita kerat, sana tidak. Yang masih ada daunnya tidak kita kerat. Tujuannya untuk memasak nutrisi dan fotosintesis. Ini varian Memory of Smell. Ini besar kemungkinan menghasilkan klaster bunga nanti ketika bat ini tumbuh menjadi tersier. Jadi teknik ini kita membentuk tersier baru dari tunas bat dan langsung menghasilkan klaster bunga. Oke, pupuknya apa? Nah, ini di kebun Josgrab lokasi 2. Ini di kebun ini secara keseluruhan saya gunakan untuk eksperimen.
membuahkan anggur dengan hanya pupuk PSB. Dan ini juga sudah berbuah hanya dengan pupuk PSB saja. Jadi ini tidak saya berikan pupuk sintetis atau pupuk kimia pabrikan ya. Jadi ini hanya menggunakan PSB saja. Apa yakin Om teknik ini berhasil? Nah, kita hanya berusaha saja, Tuhan yang menentukan. Tetapi dari teknik ini sudah kita praktekkan di beberapa varian dan berhasil. Ini ya. Ini batang masih muda, belum berkayu. Kita lihat ke sebelah sini. Ini varian Taldun. Saya perlakukan dengan cara yang sama. Tuh ya. Sama. Jadi ulangi, ini varian Livia. Saya perlakukan dengan cara yang sama. Ini tidak memiliki cabang tersier, hanya primer kita belokkan yang kemudian kita sebut sebagai sekunder. Caranya sama seperti yang saya lakukan ke Memory of Smile. Dan bat yang sudah pecah menghasilkan klaster bunga. Tuh. Terlihat ya, dari teknik yang tadi. Dan ini juga sama, hanya dengan menggunakan pupuk PSB. Ini pun sama, ada klaster bunganya. Ini juga ada klaster bunganya yang untuk bat-bat yang sudah seprut. Di sebelah sana juga. Jadi daun yang tidak mata bat yang tidak kita kerat, daunnya tidak kita buang. Yang kita buang yang hanya kita kerat saja. Dan ini telah menghasilkan klaster bunga untuk varian Livia dengan teknik yang sama. Jadi kalau teman-teman yang sudah terlanjur menanam anggur tapi tidak memiliki cabang sekunder maupun tersier, hanya primer yang kita belokkan kemudian kita jadikan sekunder, apakah bisa anggur ini dibuahkan? Lalu bagaimana cara membuahkannya? Seperti yang saya contohkan ini. Teknik ini sudah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu dan berhasil. Jadi ini saya ulangi lagi karena ada teman-teman yang tanya, Om, anggur saya gimana? Saya udah gede tetapi tidak ada cabangnya karena dulu cabang tunas air dibuangi, kemudian tunas batnya belum pecah, jadi tidak ada cabang sekunder maupun tersier. Cara membuahkannya bagaimana? Cara membuahkannya seperti ini. Jadi primer kita belokkan terus sampai sana ya, lebih 1 meter dari sana kita pangkas mundur. Nah, jadi ini tadinya 1 meter sampai ujung sana, kita pangkas di sini. Jadi lewatkan 1 meter. Jadi pemangkasan maju 1 meter, mundur ya. Karena maju berarti mundur 1 meter. Setelah mundur 1 meter, tunas air buang semua yang memang pertumbuhannya tidak baik. Kita buang. Lalu kita pecahkan batnya dengan melakukan pengeratan di sini, gini ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Dan ini menghasilkan klaster bunga nih. Sempurna ya. Tinggal nunggu pecah saja. Full bloom. Nih, seperti ini. Ini kita buang. Nah, ini yang sudah kita kerat tunas airnya, depan mata batnya, daunnya kita buang, sisa-sisa ini kita buang, sisa-sisa tangkai ini. Oke, seperti ini jadinya. Nih, dan ini kita kerat di depan mata tunasnya nih, di sini ya, bukan di belakangnya, di sini di depannya. Apakah ini nanti berhasil membawa bunga? Insya Allah berbunga. Di varian Livia yang tadi sudah menghasilkan klaster bunga. Dan ini hanya menggunakan pupuk PSB saja di pohon-pohon di kebun Josgrave lokasi 2 ini. Jadi teman-teman yang tinggalnya di kampung, jauh dari perkotaan dan susah mendapatkan pupuk generatif yang sering disebut kawan-kawan pupuk happy, MKP, KNO3, magnesium, dan boron, bisa menggunakan cara ini. Hanya PSB saja yang bisa dibuat sendiri. PSB-nya nggak usah beli, buat aja sendiri. Cara membuatnya bagaimana bisa disimak di video saya. Cara membuat PSB-nya sudah saya upload, jadi nggak harus beli. Karena pupuk sekarang mahal, ternyata pupuk PSB ini juga bisa berhasil untuk membuahkan anggur berbagai varian. Contohnya ini Memory of Smile dengan PSB saja berbuah. Di sana Livia juga sudah berbuah, Halloween juga sudah keluar klaster bunganya. Dan
Di sebelah sini Gosvi, ini juga berbunga semua, hanya dengan menggunakan pupuk PSB. Ini varian Livia, nih, bunganya terus menerus sampai sana-sana tuh. Ini juga hanya dengan pupuk PSB saja. Jadi nggak usah takut yang tinggalnya jauh, susah untuk mendapatkan pupuk generatif, nggak usah menyerah, karena hanya dengan cara ini saja anggur bisa berbuah, asalkan varian itu varian Genja. Saya ulangi lagi, bagi kawan-kawan yang terlanjur membentuk atau menanam anggur tetapi tidak memelihara cabang sekunder maupun tersiernya, jangan khawatir anggur tidak bisa berbuah. Cara ini bisa dicontoh, jadi dipangkas zigzag daunnya. Buang daunnya, kerat depan mata tunas, tuh, pecahkan batnya. Ini dua tujuan sekaligus. Tujuan pertama adalah membentuk cabang tersier dari tunas bat. Tujuan kedua adalah menghasilkan bunga dan buah yang kita rencanakan. Bukan buah bonus ya. Bukan buah bonus daripada pembentukan cabang tersier, bukan. Karena tujuan ini adalah membentuk cabang tersier dan membuahkan. Itu tujuan saya membuat seperti ini. Jadi ketika keluar buah, nantinya keluar bunga, itu adalah kita rencanakan, bukan kebetulan. Jadi ada yang bonus pembentukan cabang buah, bonus pembentukan cabang tersier, kemudian membawa klaster bunga. Ini bukan bonus. Ini saya rencanakan untuk berbuah pada saat pembentukan cabang tersier ini, seperti ini batnya. Sangat potensial untuk menghasilkan klaster bunga. Bentuknya seperti ini. Gemuk, ya, bulat, tidak lancip. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ini varian Memory of Smilet, di sana varian Livia, di sana varian Halloween. Semuanya menghasilkan klaster bunga, di sana Gosvi, Angelica. Semua menghasilkan klaster bunga dengan cara yang sama. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.